Berarti segala keputusan Sintayong saat ini untuk menentukan pemain murni agar komposisinya pas. Iya, dan ya, aku tidak baca ada ini dan itu. yang aku baca, yang aku rasakan tentang diri seorang Sintayong itu, ya dia murni bagaimana menang, bagaimana berprestasi. Aku sering nonton timnas, sering banget, walau di TV ya, nggak di stadion. Dan 180 derajat berubah timnas Indonesia. Betul. Apalagi kemarin Betul. main melawan Korea Selatan. Betul. Jadi kalau ada yang bilang keberuntungan, saya rasa dia tidak ngerti sepak bola gitu. Tapi ini pertanyaan yang pastinya karena lo punya karunia, jadi lo bisa merasakan dan bisa tahu apa yang dirasakan dengan Sintayong. Apa sih Mas Bro yang membuat akhirnya Sintayong itu mau melatih Indonesia? Sedangkan di Korea pun dia pernah menjadi pelatih timnas Korea dan menang. Dan akhirnya diajak untuk melatih Indonesia dan mau. Sintayong itu menurutku pribadi yang sangat suka dengan tantangan. Oke. Sintayong itu pribadi yang menciptakan, bukan yang terima jadi. Pribadi yang menjadikan. Bagaimana anak pemainnya yang pemalas jadi rajin. Pribadi yang membina. Pribadi yang meramu, menurutku dia. Dan dia profesional, dia fokus dengan kerjaannya. Tidak terpengaruh suara. Saya rasa kalau asisten pelatih dengar ini paling senyum. Kok Mas Ferry tahu ya Sintayong kayak gitu? Karena aku berteman dari kecil. Berteman, semua sahabat Perkom. Ya. Sintayong itu pribadi yang bermusyawarah, tapi di saat-saat genting tetap dia yang mutusin. Pribadi yang keras, yang gigih memperjuangkan keyakinan. Aku ngeliat Sintayong tuh kayak ngeliat pelatih MU, Sir Alex. Ya, Sir Alex itu bapak. Kalau di ini tuh dulu pelatih Juventus siapa yang Ancelotti? Bukan Ancelotti yang pakai kacamata itu siapa? Ya, Carlo Ancelotti ya. Ya, itu. Yang tidak terpengaruh suara dia. Kalau yang lo rasakan dan lo lihat tentang Sintayong, apa hal yang paling sulit atau tantangan terberat ketika dia harus melatih di timnas Indonesia? Hal yang sulit gitu. Mungkin hal yang berbeda yang nggak pernah dia temukan ketika melatih di tempat lain. Nah, tantangannya apa? Banyak suara. Ini aja dikritik keras kan dia. Iya. Itulah nggak tahu diri. Padahal berhasil membawa timnas Indonesia. Ada aja cacatnya. Masuk ke semifinal tapi tetap saja dikritik. Ya. Nggak apa-apa Sintayong, yang penting hampir seluruh rakyat Indonesia senang Indonesia U23 masuk semifinal. Betul. Kita doakan. Kemarin melawan Korea Selatan. Tapi banyak yang ngomong ini itu memang pasti karena ada kepentingan diri sendiri itu. Repot lah ngeritik. Oh ya, hati-hati loh, sepak bola ini. Iya, betul. Sepak bola tuh kalau ini menyatu, lihatlah orang sibuk dari Senin malam kan, semifinalnya kan lawan Uzbekistan. Itu dari pagi tuh udah sibuk. Sudah persiapan untuk nobar. Ada yang beli baju lah, ada yang seluruh jersey Indonesia tuh laris di mana-mana, gue baca berita. Dan menurutku Indonesia akan besar di timnas Indonesia akan besar di tangannya.
Amin. Karena dia bapak, dia tuh bapak, dia bapak. Nah, dia bapak. Maksudnya dia sangat ngerti, sangat tahu, sangat bisa mendekati anak-anak asuhnya. Oh, Tapi walaupun tidak ada jarak antara dia dengan pemainnya, dia tetap profesional memposisikan diri pelatih. Itu menurutku. Satu, yang kedua, Sintayong itu pribadi yang nggak banyak omong. Pribadi yang sangat amat tenang dalam mengambil sikap, nggak keburu-buru, dan yang paling penting dia pribadi yang nggak gampang terpengaruh dengan suara-suara sumbang. betul. Ada satu orang Indonesia ini yang sumbang banget kan, kritik dia, nggak tahu itu dapat apa dia. Enggak, gue kesal gitu karena gue pecinta sepak bola gitu, dan saya tidak bodoh-bodoh banget mengerti sepak bola kan. Tapi kenapa seberani itu, Mas Bro, untuk mengomentari Sintayong, padahal sudah bisa Kalau membawa tidak karena Indonesia. kepentingan, untuk apa? Indonesia, iya, keberanian itu kan karena kepentingan, Oke. bukan karena idealis. Bukan karena datang dari dirinya sendiri ya. Bukan, orang yang ngeritik dengan benar itu pasti memberi solusi, bukan malah menyalahkan, bukan malah mengejek, bukan malah membanding-bandingkan. Kritikan yang benar itu, sepedas apapun kritikan itu, kalau memang kritikan itu benar, pasti ngasih solusi. Bukan malah membanding-bandingkan, bukan malah menyalah-nyalahkan. Itu tuh. Atau kalau kritik pedas itu dua. Satu karena kepentingan, yang kedua karena tidak diikut sertakan. Oke. Itu aja Itu motivasinya tuh. aja ya. Bukan, serius, hampir semua yang ngeritik keras, yang tanpa tata krama, yang tanpa etika, dua hal. Kalau tidak karena kepentingan atau disuruh, Kalau tidak karena tidak tidak diikut dilibatkan. disertakan. Sudahlah. Kalau orang yang benar-benar paham, mengerti, sepedas apapun kritikannya, pasti adem dengarnya. Pasti memberi solusi. Sudahlah, itu dua hal aja. Nanti biar dia berurusan dengan Tuhan, kan orang-orang kayak gitu. Oke. Aku sangat amat bangga Indonesia. Aku pribadi bukan orang yang sangat-sangat suka dengan sepak bola. Tapi beberapa pertandingan yang bawa nama Indonesia masih suka nonton, lihat walaupun tayangan ulangnya gitu. Jujur aja, kalau dulu nonton sepak bola Indonesia tuh Ada capek. capek, malas dan takut nontonnya. Ya. Karena kurang seru, karena lebih banyak bentrok kayak gitu kan. Tapi begitu kemarin lihat timnas Indonesia main tuh kayak, wow, ini Indonesia beneran. Jadi kan aku penasaran gitu. Mainnya ini serius Indonesia main kayak begini. Tapi dari semenjak penyisian loh, keren tuh, lawan Arab Saudi ya. Walau kalah 0-1 Arab Saudi kan. Yang Qatar. Lawan Qatar. Walaupun kalah 0-1. Habis itu lawan Australia. Habis itu lawan Yordan. Mainnya tuh keren. Betul. Mainnya tuh keren. Jadi kalau misalkan ada yang bilang itu keberuntungan gitu, atau apa kek, menurutku orang itu nggak usah ngomongin sepak bola lagi. Atau gini. Gimana? Gini. Nggak apa-apa ngomongin itu, tapi bilang terus terang, aku ngomong begini karena kepentingannya ini. Oh, atau Jadi, aku ngomong kayak gini iya, karena libatkan aku dong gitu. Ku ajari orang-orang yang ngeritik gak tahu diri itu. Aku ngomong begini sebenarnya jauh di lubuk hatiku tidak mau ngomong begini. Ya. Jauh di lubuk hatiku mengakui. Tapi karena kepentingan atau karena tidak diikut sertakan, akhirnya aku ngomong begini. Itu lebih baik loh baik ya. daripada sok-sokan gitu.